Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Terimalah salam bahagia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saat ini saya berada di Wihara Sakyawanaram, Pacet, Cipanas, Puncak. Wihara ini berdiri di tahun 1973 oleh Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira. Pemirsa yang berbahagia, kita akan mengenang kembali sosok Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira, dan tentunya inilah yang akan membawa spirit kehidupan kita sebagai umat Buddha. Karena berkat beliau, kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasannya mengenai Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira bersama Yang Mulia Bhikkhu Arya Kusalo Mahatera dan Ibu Pandita Lilis Juliati Arif. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Maha Biksu Asin Jinarakita adalah pelopor kebangkitan kembali agama Buddha Indonesia 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1923 di Bogor dan wafat pada tanggal 18 April tahun 2002 di Jakarta. Beliau dibesarkan di Bogor dan sejak kecil telah menunjukkan sifat-sifat sosial yang sangat tinggi. Beliau membantu meringankan beban orang tuanya dengan menjadi loper, dan hasil yang diperoleh dari pekerjaannya sebagian beliau belikan makanan untuk diberikan kepada teman-teman sepermainannya. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan sosial seperti membantu meringankan beban orang-orang yang sedang menderita dengan aktif di dapur umum dan juga membantu dalam kegiatan pemberantasan buta huruf. Sejak remaja, beliau sudah sangat menekuni kehidupan spiritual. Jadi beliau memulai dengan kehidupan bervegetarian, kemudian beliau sering mengunjungi kelenteng-kelenteng untuk bertemu dengan para biksu, mengunjungi para ulama, mengunjungi para pastor dan juga tokoh-tokoh teosofi. Untuk membantu penyebaran agama Buddha di Indonesia, beliau mengundang para umat untuk menjadi upasaka dan upasika, dan pada tahun 1955 mendirikan Persaudaraan Upasaka dan Upasika Indonesia di Semarang. Pada tahun 56, beliau berhasil menyelenggarakan kegiatan 2500 tahun Buddha Jayanti dengan penyelenggaraan Waisak di Borobudur. Kemudian pada tahun 1959 beliau berhasil mengundang para biksu senior dari berbagai negara untuk menahbiskan biku di Indonesia, yaitu di Semarang. Biku-biku yang berhasil beliau undang dari Sri Lanka, dari Thailand, dari Myanmar, Jepang, dan Kamboja. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Pandita Lilis Juliati Arif mengenai sosok sang pelopor Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah tayangan informasi berikut ini. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sejarah berdirinya Wihara Sakyawanaram adalah didirikan oleh Yang Mulia Bante Asin Jinarakita
Mahastawira, beliau sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Wihara Sakya Wanaram didirikan pada tahun 1973 oleh beliau. Wihara Sakya Wanaram tentunya awal dari beliau menceritakan kepada kami adalah wihara ini untuk pelatihan para biku, para samanera, dan para pandita untuk melatih vipassana dan meditasi. Tentunya bahwa bagi para umat Buddha untuk berlatih di tempat ini, beliau memberikan bimbingan vipassana dan meditasi dibimbing oleh beliau sendiri. Demi perkembangan umat Buddha di Indonesia, maka sekarang wihara ini ada ditetapkan untuk sebagai wihara, yaitu terdiri ada beberapa aula, yaitu yang pertama adalah aula Bodhisattva Avalokitesvara yang disebut dengan Kuan Im Pusat, ada aula Kuan Kong, ada aula Hutek Tengsin, dan aula Eyang Surya Kencana. Maka dengan digunakan dan perkembangan untuk umat Buddha, maka sekarang di wihara ini digunakan untuk perkembangan umat Buddha dan sekaligus untuk pembabaran Dharma di wihara Sakya Wanaram. Dengan perkembangan demi perkembangan umat Buddha, maka dengan kegiatan ada kegiatan sekolah minggu, muda-mudi, dan persamuan umat Buddha wihara Sakya Wanaram. Beliau berkelana melalui kota dan desa, berkelana untuk mengembangkan Buddha Dharma dari melalui Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, sampai Papua. Papua yang pertama didirikan wihara ada di Papua adalah di Biak, lalu terakhir di Manokwari, Maroke. Lalu sampai di situ beliau mengembangkan melalui barat, mulai Lampung sampai Medan dan sampai Aceh untuk berkelana membimbing dan mengembangkan Buddha Dharma. Beliau pernah menceritakan kepada saya bahwa beliau telah dipanggil oleh pemerintah untuk menanyakan apakah agama Buddha punya Tuhan. Beliau mengatakan ada. Apa sebutan Tuhan dalam agama Buddha? Beliau mengatakan Adi Buddha. Sejak itu agama Buddha ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia. Maka pantaslah Yang Mulia Biku Asin Jinarakita Mahastawira sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Yang Mulia Bante Arya Kusalo Mahatera sudah menjelaskan perjalanan kehidupan Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira. Pemirsa yang berbahagia, tetaplah di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan mari kita dengarkan lanjutan dari Ibu Pandita Lilis Juliati Arif mengenai sosok sang pelopor Yang Mulia Bante Asin Jinarakita Mahastawira. Setelah lebih dari 50 tahun
Mahabiksu Asin Jinarah kita menebar benih Dharma di Nusantara ini, agama Buddha Indonesia berkembang sangat pesat. Di antaranya dengan adanya warisan-warisan yang beliau tinggalkan untuk umat Buddha Indonesia. Di antaranya warisan fisik berupa wihara-wihara, organisasi, dan sekolah tinggi. Wihara-wihara yang tergabung di bawah Keluarga Budayana Indonesia berjumlah ratusan. Kemudian organisasi Sangha Agung Indonesia telah memiliki lebih dari 160 biksu dan biksuni. Selain itu, Mahabiksu Asin Jinarah kita juga mewarisi organisasi umat yang bernama Majelis Budayana Indonesia yang telah berkiprah di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Beliau juga memberi teladan yang luar biasa kepada umat sehingga para umat bersemangat untuk bertransformasi diri. Beliau hidup sangat sederhana, kemudian penuh dengan disiplin, penuh dedikasi, welas asih, dan toleransi. Nilai-nilai inilah yang kami usung sekarang sehingga kami umat Buddha Indonesia dapat juga berpartisipasi dan berkontribusi untuk kemajuan dan keharmonisan negara dan bangsa Indonesia. Di antara sekolah-sekolah tinggi yang telah beliau rintis, ada 3 yang sekarang sudah berkembang menjadi sekolah-sekolah tinggi yang cukup mumpuni. Yang pertama adalah STAB Semaratungga di Boyolali, Jawa Tengah. Yang kedua adalah STAB Bodhidharma di Medan. Dan yang ketiga adalah STAB Jinarah kita di Lampung. Jasa-jasa Mahabiksu Asin Jinarah kita dihargai oleh pemerintah Indonesia dengan pemberian anugerah Bintang Mahaputra Utama yang diberikan di bulan Agustus tahun 2005 yang diterima oleh murid senior beliau, yaitu Yang Mulia Bante Jinadamo. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Mahabiksu Asin Jinarah kita kemudian diformulasikan menjadi nilai-nilai budayana yang terdiri dari non-sektarian, kemudian inklusivisme, pluralisme, universalisme, dan keyakinan kepada Dharmakaya, Sang Hyang Adi Buddha atau ketuhanan yang Maha Esa. Kelima nilai-nilai budayana ini menjadi panduan bagi keluarga budayana Indonesia sebagai dasar dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Nilai-nilai budayana ini akan menuntun umat Buddha, keluarga budayana Indonesia untuk dapat bertransformasi diri dan bertransformasi sosial demi kesejahteraan keluarga budayana Indonesia maupun semua makhluk. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan dengarkan lanjutan penjelasan dari Yang Mulia Bante Arya Kusalo Mahathera mengenai sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia, Yang Mulia Bante Asin Jinarah kita Mahastawira. Dengan banyaknya pelajaran beliau kepada umat Buddha, perlu kami tegaskan bahwa beliau mengajarkan yang pertama adalah kejujuran, dan yang kedua adalah kesederhanaan, dan yang ketiga adalah toleransi. Satu hal, beliau mengajarkan bahwa dengan menjalankan apa yang beliau lakukan dan beliau ajarkan kepada kita semua bagi umat Buddha, maka hal ini bisa mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Satu pengalaman dalam hidup saya mengikuti perjalanan beliau
ke daerah maupun ke daerah-daerah, beliau mengajarkan kita kesederhanaan di dalam kehidupan. Satu contoh dalam perjalanan beliau menuju Jawa Tengah maupun menuju ke Sumatera, beliau adalah sering menceritakan dalam satu kehidupan di dalam perjalanan. Saya pernah menanyakan, kenapa kita makan di tempat yang warung kecil maupun tempat yang bagi kita mungkin kurang pas. Beliau menceritakan bahwa kamu harus sadar bahwa kalau kamu perjalanan kamu udah tahu bahwa kalau restoran besar sudah banyak orang-orang yang makan dan belanja di situ. Tetapi warung-warung kecil ini siapa yang masuk atau yang belanja kalau nggak kita? Maka disitulah pada dasarnya beliau sangat mengedepankan kesederhanaan dan peduli kepada orang-orang kecil. Dalam kehidupan perjalanan beliau, dalam kehidupan itu, maka kita sebagai generasi dan biku muda saat itu tersentuh hati dan perasaan kita bahwa dalam perjalanan seorang maha biksu dan seorang pelopor mengajarkan kesederhanaan dalam kehidupan. Mungkin bisa dicontohkan dalam kehidupan beliau di tempat ini. Tempat tinggal beliau adalah sangat sederhana dibandingkan para biku senior dalam kehidupan yang sekarang ini. Satu pengumuman bahwa Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 April 2019 diadakan peringatan atau perayaan 60 tahun Sangga Agung Indonesia di Medan. Kami harapkan para anggota Sangha dan umat Buddha untuk menghadiri acara peringatan 60 tahun Sangga Agung Indonesia. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Asinjinara kita Mahastawira yang telah menjadi pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia dan juga telah mengajarkan kepada kita perihal kedisiplinan, kejujuran, kesederhanaan, dan toleransi kepada sesama. Pemirsa yang berbahagia, mari sama-sama kita selalu mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Asinjinara kita Mahastawira. Dan apabila ada pertanyaan seputar ajaran Buddha atau persoalan-persoalan pribadi, pemirsa bisa tanyakan melalui alamat email kami di mab.tveri@gmail.com. Dan 10 penanya yang masuk setelah tayangan ini akan mendapatkan cenderamata seperti ini ke alamat Anda secara gratis. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan ikuti terus spirit kehidupan mimbar agama Buddha di episode berikutnya. Akhir kata, dari Wihara Sakyanawaram, Cipanas, Puncak, kami mengucapkan terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Penampilannya sederhana, terbalut oleh sehelai jubah nan agung. Pancaran mata sungguh menyejukkan, tutur katanya penuh kelembutan. Menjalani kehidupan suci, setiap waktu penuh kesadaran, terlatih dalam sila dan samadhi,
berpegang pada dharma dan mulia. Dialah Samana, pertapa suci, sumber kebajikan, tiada taranya. Dialah Samana, pewaris dharma, ladang yang subur untuk tanam kebaikan. Menjalani kehidupan suci, setiap waktu penuh kesadaran, terlatih dalam sila dan samadhi, berpegang pada dharma dan mulia. Dialah Samana, pertapa suci, sumber kebajikan, tiada